Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Karohumas Umum dan Kerjasama, Bapak Paryono, Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, dan moderator, Pak. Kemudian yang kedua Pak Hari, ya narasumber juga dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting yang berkaitan dengan masalah konsultasi online. Alhamdulillah, satu inovasi di masa pandemi ini adalah konsultasi online yang diharapkan adalah bisa memberikan pencerahan yang berkaitan dengan masalah-masalah kepegawaian. Dan tak lupa kami mengucapkan salam sehat untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang tentunya menarik di dalam hal pengembangan karir pegawai negeri sipil adalah salah satunya adalah kenaikan pangkat. Yang kedua adalah mutasi. Nah, oleh karena itu, tentunya mutasi dan kenaikan pangkat ini adalah salah satu harapan PNS yang ada di Indonesia semuanya. Karena tidak akan mungkin seorang PNS masuk CPNS sampai dengan pensiun tidak berharap naik pangkat. Pasti semuanya pengen adalah kenaikan pangkat. Nah, oleh karena itu pengembangan karir yang paling diinginkan seluruh PNS adalah kenaikan pangkat. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya kalau kita membahas masalah kenaikan pangkat, tentunya adalah ya kita berbicara tentang regulasinya, dasar hukumnya. Yang pertama tentunya adalah satu, dasar hukumnya adalah yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang yaitu aparatur sipil negara. Di situ jelas sudah diatur. Yang kemudian yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Walaupun pasti banyak kawan-kawan mengatakan, Pak, di dalam PP 11 tahun 2017, pasal 362 PP 12 tahun 2002 sudah dinyatakan dihapus. Betul, di dalam PP 11. Akan tetapi, di dalam pasal 363-nya PP 11 tahun 2017, KPK BKN nomor 12 tahun 2002 tentang petunjuk teknis atau kenaikan pangkat masih tetap kita bisa laksanakan. Nah, kemudian berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang dirubah menjadi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Nah, inilah yang memayungi pola karir pegawai negeri sipil, bagaimana pengembangan karir PNS dari pengadaan CPNS sampai dengan nanti pensiun. Oke, kemudian yang berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya adalah yang dipayungi dibahas di sini adalah peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara mutasi. Kenapa? Itu amanat di dalam PP 11 tahun 2017 pasal 170 sampai dengan 177. Nah, itu. Nah, oke, next. Nah, yang perlu dipahami sekali lagi Bapak dan Ibu, seluruh peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, kenaikan pangkat adalah penghargaan, bukan hak. Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Artinya apa? Sekali lagi, kenaikan pangkat bukan hak, tapi penghargaan. Nah, oleh karena itu, penghargaan tentunya harus ada hal yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah prestasi kerja ataupun yang berkaitan dengan kenaikan pangkatnya itu tadi. Nah, tuh. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang kenaikan pangkat, kita masih menggunakan dasar yaitu PP 12 tahun 2002, KPK BKN nomor 12 tahun 2002. Oke, next Mas. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwasanya sampai saat sekarang ini Bapak dan Ibu, kenaikan pangkat yaitu masih satu, kenaikan pangkat reguler. Nah, kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat bagi PNS yang tidak dilihat dari jabatannya. Artinya apa? Mereka bisa naik pangkat sepanjang satu diusulkan, tadi mendapat penghargaan berarti SKP-nya bernilai baik. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan pendidikannya. Nah, karena itu kalau seorang PNS pangkatnya, Pak, saya pendidikannya pendidikannya S2, berapa pangkat puncak kita? Berarti pangkat puncaknya adalah 4A.
pendidikannya doktor, tidak punya jabatan, pangkat puncaknya 4B. Nah, inilah yang saat sekarang ini kita terapkan adalah kenaikan pangkat reguler sesuai dengan peraturan adalah tidak melihat jabatan yang diduduki. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tantangan berikutnya adalah BKN untuk kenaikan pangkat reguler sudah menggunakan sistem less paper. Artinya tidak lagi menggunakan berkas, semuanya diusulkan kepada BKN, semuanya diusulkan menggunakan SHPK dan tidak ada berkas yang dikirimkan. Nah itu artinya bagi PNS yang sudah 4 tahun, kemudian mempunyai pendidikannya sesuai ketentuan, diusulkan, maka dia punya hak atau dapat diberikan kenaikan pangkat reguler. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya lagi adalah kenaikan pangkat pilihan. Kalau kita berbicara tentang kenaikan pangkat pilihan, tentunya karena jabatan yang mereka miliki. Pertama adalah jabatan, yaitu jabatan fungsional. Yang kedua, jabatan struktural. Nah, kalau berbicara jabatan fungsional, tentunya adalah kita lihat PNS saat sekarang ini adalah berdasarkan apa? Keterampilankah atau keahlian. Nah, oleh karena itu nanti kita bahas selanjutnya adalah bagaimana usul kenaikan pangkat yang pilihan tadi. Nah, yang kedua karena jabatan. Nah, kalau kita berbicara kenaikan jabatan, tentunya adalah banyak hal yang perlu diperhatikan. Next mas berikutnya, ini. Nah, next. Nah, ini yang Bapak dan Ibu kita perhatikan. Nah, saya menyebutkan di sini, kenapa ada kaitannya, makanya di dalam PP 11 tahun 2017, banyak hal pengaturan yang menyangkut tentang kenaikan pangkat. Satu, kalau ada seorang PNS yang menduduki jabatan eselon 4, kemudian belum mempunyai pengalaman bekerja 4 tahun, maka di dalam PP 11 tidak bisa diusulkan kenaikan pangkatnya atau tidak punya hak diberikan jabatan karena ketentuan PP 11 adalah seorang PNS yang menduduki jabatan pengawas harus 4 tahun dalam jabatan pelaksana. Kemudian naik lagi, kalau umpamanya dia naik pangkat naik jabatan ke jabatan pengawas harus mempunyai minimal pengalaman di jabatan pengawas selama 3 tahun. Kemudian 2 tahun. Nah, artinya apa? Ada keterkaitannya kenaikan pangkat dan pengangkatan jabatan. Sekarang diatur di dalam PP 17 tahun 2020 ataupun PP 11 tahun 2017. Ada keterkaitannya antara jabatan dan kenaikan pangkat. Kenapa? PNS yang menduduki jabatan dapat diberikan pertimbangan kenaikan pangkat. Nah, sampai saat sekarang ini masih berlaku pengangkatan jabatan berdasarkan minimal pangkat golongan ruangnya. Oleh karena itu masih berlaku 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan administrator, pangkatnya 3D, maka apabila naik pangkat ke 4A, yaitu yang berlaku adalah 1 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Termasuk juga yang tadi dalam jabatan pengawas. Apabila ada seorang PNS yang menduduki jabatan pengawas, kemudian pangkatnya masih 3B, maka untuk ke 3C berlaku 1 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Tetapi perlu diperhatikan bagi kawan-kawan yang PNS yang mau naik perpindahan golongan dari 3D ke 4A, di samping syarat jabatan ataupun pendidikan, ada syarat yang lain. Apabila dia pangkatnya 3D, mau ke 4A, minimal yaitu ada ketentuannya adalah 1, mempunyai surat ujian dinas atau diklat PIM 3 atau yaitu S2. Jadi bagi PNS yang diangkat dalam jabatan administrator, kemudian pangkatnya masih 3D, untuk ke 4A harus mempunyai syarat, salah satunya adalah ujian dinas atau S2 atau yaitu dari diklat PIM. Karena ini menjadi syarat perpindahan yang diatur di dalam yaitu PP 12 tahun 2002. Nah, kemudian termasuk juga yang disyarat tadi untuk jabatan pengawas. Kemudian berikutnya lagi, untuk pengangkatan jabatan JBT Pratama, ini kami meminta syarat karena memang dalam rangka menjaga sistem merit, apa benar yang bersangkutan dipilih itu adalah termasuk yang di kriteria 3 besar. Nah, oleh karena itu, BKN khususnya Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan untuk syarat
kenaikan pangkat JBT Pratama maupun JBT Madya, yaitu tambahan syarat yang diatur setelah munculnya PP 11, yaitu adalah termasuk yaitu lolos Panselnas 3 besar, lolos Pansel 3 besar. Itu untuk membuktikan bahwasanya yang diangkat adalah benar-benar sesuai dengan ketentuan, yaitu memang masuk dalam Panselnas. Nah, oleh karena itu tambahan syarat untuk pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, kemudian berikutnya lagi, bagi yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, pangkatnya minimal di bawahnya adalah 4B. Ini juga bisa menjadi tambahan syarat, tadi adalah Panselnas, kemudian 1 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Mereka bisa naik pangkat pada periode berikutnya lagi. Nah ini, karena memang karena dia CPT berarti adalah 2 tahun dalam jabatan arbitrator, kemudian berikutnya lagi naik pangkat ke 4C. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan, yaitu ada klausul di dalam KBKN nomor 12 tahun 2002 adalah bagi PNS yang diangkat dalam jabatan JBT ataupun eselon JBT khususnya 4B umpamanya, 4B adalah 4 tahun dapat diberikan kenaikan pangkat. Nah, ini ketentuannya adalah 4B yang 4 tahun adalah sejak dia dilantik, bukan pangkat terakhir berdasarkan. Artinya kalau ada seorang PNS 1 April 2016, kemudian 1 April 2024 tahun, kemudian dilantik eselon 2-nya adalah di bulan November, maka harus memenuhi syarat 1 tahun dalam jabatan dulu, baru bisa naik pangkat ke 4C. Nah ini nanti kita lanjutkan lagi dalam forum diskusi lagi. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya sekarang, bagaimana pengembangan karir PNS yang menduduki jabatan fungsional. PNS yang menduduki jabatan fungsional, kita kenal adalah satu, adanya penetapan angka kredit. Yang kedua adalah uji kompetensi. Nah, di dalam pengembangan karir PNS yang menduduki jabatan fungsional, yaitu penetapan angka kredit menjadi salah satu syarat untuk bisa naik pangkat. Berikutnya lagi adalah uji kompetensi. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, di samping angka kumulatifnya untuk angka kredit terpenuhi, maka ada unsur-unsur yang lain, termasuk unsurnya adalah yang sering kita perhatikan adalah pengembangan profesi. Nah, saat sekarang ini sudah cukup banyak, yaitu jabatan fungsional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, nanti tentunya adalah berdasarkan Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional tadi. Nah ini yang perlu kita perhatikan, di samping PAK-nya terpenuhi, kemudian uji kompetensi setiap untuk kenaikan jenjang, kemudian yang lain diusulkan tentunya. Nah, alhamdulillah BKN pusat dan kantor regional saat sekarang ini sudah mulai menggunakan pengusulan, yaitu tanpa berkas atau berkasnya menggunakan sistem digital. Ini dalam rangka COVID, artinya apa? Tidak lagi banyak berkas yang dikirimkan ke BKN, tetapi cukup digitalnya saja dikirimkan ke BKN agar apa? Kami nanti lebih mudah lagi dalam memberikan pelayanan khususnya kenaikan pangkat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya saat tadi kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat luar biasa. Jadi bagi seluruh Indonesia yang mempunyai prestasi luar biasa, silahkan usulkan ke BKN. Ada notifikasi. Tentunya adalah mendapat penghargaan atau mendapat surat pernyataan prestasi luar biasa dari PPK. Kemudian yang kedua, ada evidennya. Artinya apa? Buktinya yang bersangkutan mempunyai prestasi luar biasa karena apa? Nah ini nanti BKN akan menyeleksi menggunakan sistem sidang terbuka juga untuk nanti usul kenaikan pangkat luar biasanya. Untuk kenaikan pangkat luar biasa ini adalah tidak terikat pangkat puncak. Artinya seorang PNS yang mempunyai pendidikan SMA, umpamanya SMA, bisa nggak lebih sampai 3C? Bisa. Pendidikannya S1, bisa nggak sampai 4A? Bisa. Karena memang kenaikan pangkat luar biasa adalah salah satu keistimewaan bagi PNS tanpa melihat pangkat puncaknya.
Nah ini silahkan bagi PNS seluruh Indonesia yang mempunyai prestasi luar biasa bisa diusulkan tentunya melalui PPK setelah menetapkan prestasi luar biasa. Nah, kemudian yang satu lagi kenaikan pangkat anumerta adalah bagi PNS yang meninggal dunia karena tewas. Berikut satu lagi untuk kenaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan bagi PNS yang karena telah mencapai batas usia pensiun. Yang kedua adalah meninggal dunia. Ini diatur di dalam PP 12 tahun 2002 di pasal 27. Penghargaan pangkat pengabdian dapat diberikan bagi PNS karena mencapai batas usia pensiun. Nah, artinya setelah nanti masa kerjanya 30 tahun, cukup 1 bulan dari pangkat terakhir, bisa diberikan pangkat penghargaan, pangkat pengabdian. Tapi tentunya adalah SKP bernilai baik, kemudian surat keterangan tidak pernah dijatuhkan disiplin 1 tahun terakhir, tingkat berat atau sedang. Nah, inilah yang kita nanti tentunya adalah nanti bagaimana kenaikan pangkat PNS, kemudian bagaimana ada kasus-kasusnya berkaitan dengan kenaikan pangkat. Nah, oleh karena itu ini yang kita nanti bisa diskusikan karena banyak hal yang mengatur tentang kenaikan pangkat. Nah, mungkin yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan bagi pengelola kepegawaian, di dalam Perka BKN nomor 21 tahun 2010, angka 3 huruf G, bahwasannya bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat penurunan pangkat 1 tahun maupun yang 3 tahun, masih ada masa transisi. Artinya apa? Seorang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun setelah selesai menjalankan hukuman disiplin belum bisa diberikan kenaikan pangkat karena ada masa transisi. Ini diatur di dalam Perka BKN nomor 21 tahun 2010 angka 3 huruf F. Nah, ini yang mengatur tentang tadi. Ini pengecualian. Nah, oleh karena itu nanti kita berkembang yang berkaitan dengan masalah-masalah kenaikan pangkat, silakan nanti Bapak dan Ibu silahkan tanyakan.